Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Teruntuk teman-teman muda yang mungkin engkau sedang dekat dengan seseorang, atau istilahnya PDKT. Nah, kira-kira hal-hal apa yang harus dihindari ketika PDKT? Artinya, supaya hubungan itu berhasil, supaya chemistry yang dibangun itu boleh semakin kuat, semakin bertumbuh, dan berhasil ke depannya. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda, supaya engkau bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, yang akan menjadikanmu pribadi yang terbaik, yang akan membuat chemistry boleh berhasil. Oke, so berikut ini ada beberapa hal yang harus dihindari saat PDKT. Yang pertama, sikap lebay, alay, dan mendrama. Saya beberapa kali coba kenal seseorang sebelum saya menikah. Artinya zaman saya kuliah atau zaman saya setelah kuliah. Saya kenal seseorang dan ketika coba dekat dia lebay, dia alay, ya minta maaf, ya jadi ilfil gitu loh. Karena sesuatu yang lebay, alay, dan mendrama itu kurang menyenangkan dan buat orang jadi males. So teman-teman muda, kalau engkau lagi masa pendekatan, berhenti bersikap lebay, alay, dan mendrama. Jadilah dirimu sendiri, jadilah tenang. Dan saya percaya sikap tenangmu lah yang kemudian membuat dirimu menjadi punya daya tarik, menjadi menarik pribadimu. Oke, itu yang pertama. Jangan lebay, jangan alay, jangan mendrama. Yang kedua, hal apa yang harus dihindari saat PDKT? Maka yang kedua adalah sikap agresif, atau istilahnya terlalu dominan dan posesif. Jadi maksudnya saya agresif adalah kamu terlalu menguasai ketika telepon, chat. Dia baru chat berapa kali, kamu udah berapa kali, sampai puluhan kali. Dia cuma ngechat singkat, kamu ngechat panjang banget, kayak kamu sedang menulis novel gitu loh. Dan ini yang buat dia jadi males karena kamu terlalu agresif. Sedangkan kata agresif sendiri itu udah mengandung makna negatif. Apalagi yang posesif, terlalu mengatur-atur. Ingat, kalian lagi PDKT. Nah, kalau kamu terlalu mengatur-atur, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, ya itu namanya kamu mengekang. Itu namanya kamu coba mengambil kebebasan seseorang. Dan percayalah, dia gak akan nyaman. Dia gak akan nyaman. So, jangan bersikap agresif, ya, dominan, dan jangan bersikap posesif. Ini yang harus menjadi peringatan, ya, supaya PDKT tersebut boleh berhasil. Nah, yang ketiga, yang harus dihindari saat PDKT adalah kebohongan dan kemunafikan. Semakin sering berbohong dan banyak kemunafikan, maka dia yang akan coba dekat ke kamu, justru dia jadi gak percaya. Justru dia jadi ilfil. Justru dia kehilangan respek karena didapati adanya kebohongan dan kemunafikan. Nah, pesan saya, mulailah segala sesuatu dengan kejujuran. Dan jangan jadi pribadi yang munafik. Karena munafik ini sekali ketahuan, maka tidak akan respek lagi. So pesan saya, kebohongan dan kemunafikan ini harus dihindari. Oke, saat PDKT. Itu yang ketiga. Yang keempat yang harus dihindari saat PDKT adalah sikap yang suka membanding-bandingkan. Ya, setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan. Termasuk kamunya yang menonton ini, kamu punya kekurangan, punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna.
Dan tidak ada yang suka apabila dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, kalau kamu membanding-bandingkan dia dengan orang lain, ya mendingan kamu sama orang lain, jangan sama dia. Ya, saya percaya cinta sejati itu menerima kekurangan dan kelemahan. Namun, jadi catatan adalah memperbaiki kekurangan dan kelemahan. Oke, so jangan membanding-bandingkan. Ini yang harus dihindari, yaitu sikap membanding-bandingkan. Karena itu akan memperburuk PDKT yang sedang dibangun. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, hal yang harus dihindari saat PDKT. Maka yang kelima adalah sungut-sungut. Saya jujur secara pribadi sangat-sangat tidak suka dengan seseorang yang bersungut-sungut. Bukan berarti saya lebih baik dari dia, bukan berarti saya lebih hebat, enggak. Karena sifat sungut-sungut ini apa ya? Yang tadinya kita punya masalah, ketika orang bersungut-sungut tambah berat itu bebannya, gitu kira-kira. Terus kemudian kita jadi apa ya? Tidak bersemangat, tidak antusias karena sungut-sungutnya dia, gitu loh. So teman-teman, kalau mau PDKT dengan seseorang, mau kemudian berhasil PDKT-nya, maka jangan bersungut-sungut. Karena tidak ada orang yang damai sejahtera dengan sikap bersungut-sungut. Tidak ada orang yang senang dengan sikap yang demikian. So, berhenti bersungut-sungut supaya nilaimu bagus, supaya kesan orang terhadapmu juga menyenangkan. Oke, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, hal yang harus dihindari saat PDKT. Maka yang keenam adalah sikap pesimis dan rendah diri. Ya, ini memang butuh proses, butuh waktu untuk orang kemudian jadi percaya diri. Tapi percayalah, saat kemudian PDKT kamu pesimis dan rendah diri, maka kamu sedang menciptakan satu blok, satu jarak. Artinya ketika dia mau dekat sama kamu, kamu langsung pesimis, langsung rendah diri, kamu sendiri yang menjauh. Dia berusaha mendekat, karena kamu sikap pesimis, kamu menjauh. Kamu bilang, aduh siapalah aku ini punya kekurangan, punya kelemahan. Sementara dia, aduh siapalah aku ini. Semakin dia mendekat, kamu semakin menjauh. So, ini yang harus dihindari. Artinya bagaimana PDKT-nya semakin berhasil, bagaimana chemistry-nya semakin kuat kalau kamu pesimis, kalau kamu rendah diri. Ingat ya, teman-teman yang rendah diri, pesimis, ingat ya, bahwa kamu itu berharga, bahwa roh Allah ada padamu, bahwa Tuhan mengurapi engkau. Engkau berharga, engkau mahal, dan engkau di dalam kandungan, sejak engkau di kandungan, engkau sudah ditenun Allah. Engkau sangat berharga. So, berhenti pesimis, berhenti rendah diri. Ingat, rencana Allah luar biasa atas hidupmu. Itu yang keenam. Pesimis dan rendah diri ini harus dihindari. Nah, kemudian yang ketujuh, yang harus dihindari saat PDKT adalah sikap egois. Artinya sikap yang mau menang sendiri. Kalau ditelepon, maunya pendapat yang didengarkan. Waktu bicara ketemu, maunya dia aja yang dominan, dia aja yang mau didengarkan. Pokoknya yang lain tidak terlalu penting, dia yang terlalu penting. Nah, ini percayalah, kalau kamu punya model sifat egois, ke siapa aja gak cocok. Jangankan mau PDKT, berteman pun gak cocok. Karena apa? Sikap demikian, sikap yang tidak baik. Oke, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, hal yang harus dihindari saat PDKT. Maka yang terakhir adalah sikap sombong dan arogan. Ingat, mau secantik apapun, mau seganteng apapun, kalau sudah sombong, kalau sudah arogan, percayalah, udah nggak menarik. Orang udah ilfil, udah keburu ilfil. Orang udah keburu malas. Karena apa? Sombong dan arogan. So, pesan saya, tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. So, teman-teman muda,
ada 8 hal yang harus dihindari saat PDKT supaya PDKT itu chemistry-nya makin kuat, chemistry-nya boleh berhasil, dan kemudian kalian menjadi satu pasangan yang diberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang. So, teman-teman muda, ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.